Selamat pagi Pak Robert. Oh, selamat pagi. Dari mana ini? Dari Ngoja, ngobrol aja tentunya. Oke Bang, sebelum kita ngobrol mau nanya nih, ini apa ini sayuran ini? Oh ya, ini hasil produksi daripada hasil praktek anak-anak. Yang mereka ini adalah buncis. Ini buncis. Kemudian ada tauge. Berarti ini pesanan orang? Iya, pesanan. Jadi ini kita jual secara online. Oh iya. Jadi udah online. Berarti jadi ada Facebooknya nih? Iya, diposting pagi-pagi. Apa nama Facebook? Edukasi dan Odilia. Oh, Odilia ini nama istri saya. Jadi kita menjual langsung ke end user. Tujuannya supaya harganya lebih murah dan konsumen ya? Ke konsumen. Jadi kualitasnya juga masih fresh ya. Karena ini baru kita panen dan langsung ke customer. Ini juga kacang ya? Iya, itu kacang hijau. Ada tempe, tahu, tauge. Ini ada tauge dan ada ayam potong, ada ayam kampung ini juga ada. Selain itu kita bisa lihat di sana. Boleh. Ini ayam kampung, ya. Ini ayam kampung yang kita pelihara. Dan di sini ada ayam kampung asli Nias yang memang kita kembangkan. Berarti ini dikembangbiakan di sini ya? Iya, ini dikembangbiakan di sini dan anak-anak yang jurusan peternakan yang memeliharanya. Dan ini merupakan satu inkubator bisnis. Jadi dua orang siswa yang mengurus ini dan mereka belajar mulai dari perencanaan, pembelian pakan, budidaya bibitnya sampai panen dan sampai pemasarannya. Oke. Berarti kita sekarang melihat yang pertanian ya? Oke, silahkan. Ini alat cangkul kita, traktor ya. Sedang perawatan, jadi kalau kita lagi tidak pakai, biasanya anak-anak kita latih untuk merawatnya supaya awet. Berarti mereka bukan hanya menanam, tapi mereka juga bisa menguasai alat ini ya? Mereka bukan hanya saja bisa menjalankan alat ini, termasuk merawat. Itu gitu. Salomo itu kita kan kursuskan ke Jakarta kemarin untuk sekolah montir. Oh ya, mantap. Jadi dia selain ahli di bidang pertanian, dia punya kemampuan untuk perawatan mesin-mesin seperti ini. Oke, berarti ini adalah lahan praktek ya? Lahan praktek anak-anak. Jadi ini apa? Tanaman? Ini terong. Ya, ini terong mereka. Ini semuanya ada sekitar 7.500 batang ini mereka tanam. Di sana ada buncis, ada kacang panjang, kemudian di sana sampai kunyit, rempah-rempah juga ada. Jadi anak-anak ini memang selain teori, habis belajar di kelas, kita bawa ke lapangan dan kita dipraktekkan langsung. Jadi lahan ini seluas apa ini? Ini kurang lebih 5 hektar. Ini 5 hektar dari sini. Dan kita tanam berbagai macam tanaman. Yang di sana tadi itu tanaman odot. Itu untuk makanan kambing. Oh ya, berarti di sini peliharaan kambing? Ya, kita ada kambing sebagai ternak alternatif karena penyakit babi melanda di seluruh dunia. Seluruh dunia jadi kena wabah dan kita coba dengan ternak alternatif. Nah, di sini mereka berkarya. Ketemu lagi di Ngoja, ngobrol aja bersama saya Domes Wow. Tentunya kita akan membahas pendidikan, sosial, politik, dan hal-hal inspiratif lainnya yang bermanfaat bagi kawan-kawan Ngoja di luar sana. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang mana beliau seorang ketua Yayasan Nias Peduli Edukasi. Dan siapa dia? Pak Robert Dahi. Halo Pak Robert. Halo juga Bung Domes. Selamat siang. Senang bisa hadir di Ngoja pada siang hari ini. Walaupun panas-panas, tapi ya Bapak masih punya waktu untuk kami di sini. Terima kasih juga kunjungannya. Oke, langsung saja Pak Robert. Aku panggil Pak Robert atau Bang Robert? Panggil Bang Robert aja. Oke, biar lebih ini ya, kelihatan masih muda ya. Iya, biar tambah muda. Tambah muda, bukan masih muda tapi tambah muda. Baik, Bang Robert. Aku melihat profil Abang ini dulu seorang karyawan salah satu bank. Tapi rela meninggalkan kerjaan di sana yang mana saya tahu ya sudah tetap lah di sana
tapi rela pulang kampung untuk apa kira-kira? Ya, ini pertanyaan yang mendasar. Kenapa kita kembali ke Nias ini? Memang dulunya kami seorang bankers, dan setelah merantau cukup lama, akhirnya kami menyadari bahwa kami harus pulang untuk berbuat sesuatu untuk pulau kita, pulau kampung kita, Pulau Nias tercinta ini, dan mungkin khususnya di bidang sosial. Ya, oke. Nah, sekarang itu berarti yang saya bilang tadi pulang kampung itu apa kira-kira yang kamu kerjakan di Nias ini? Ya, pada saat kami sudah pulang di sini, kami puji Tuhan dipertemukan dengan salah seorang putra daerah juga, Pak Aris Kiawa. Oke. Beliau yang sangat care terhadap pendidikan dan sosial, dan beliau kami bekerja sama mencoba mendirikan sekolah di sini melalui Yayasan Nias Peduli Edukasi. Hingga saat ini kita membuka PAUD edukasi, ada SD edukasi, ada SMP edukasi, dan ada SMK edukasi. Harapan kita tentunya ke depan mudah-mudahan bisa membuka sekolah tinggi ilmu pertanian. Oh, luar biasa. Berarti ini tadi Abang sebut pertanian. Berarti sekolah ini, yayasan ini tentang pertanian. Kita fokus di dunia pertanian dan peternakan. Jadi kita SMK-nya itu memang SMK pertanian dan peternakan. Oke. Terus bagaimana cara proses, apakah di sini di sekolah ini hanya belajar bertani saja atau bagaimana? Ya. Jadi karena potensi kita di Pulau Nias ini sebenarnya kan mungkin seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden saat berkunjung di sini, bahwa kita itu potensinya ada di pariwisata, perikanan, pertanian, dan pertanian kan tentunya termasuk peternakan. Dan memang kita lihat ada suatu paradigma yang perlu kita harus perbaiki, bahwa selama ini profesi petani itu seolah-olah itu tidak ada harapan. Oke. Ya, kalau ditanya bapaknya apa? Petani malu ya. Petani, pelan-pelan ngomongnya. Tapi kalau mungkin bapaknya itu kerja di PNS. Oh ya, dengan gagah berani dengan ini, papa saya kerja di kantor ini, gitu kan. Paling kalau pejabat. Ya, walaupun bukan pejabat, dengan menyebut instansi di pemerintahan pasti mereka sangat bangga. Padahal tidak tertutup kemungkinan kita bisa memperbaiki ekonomi kita dengan melalui pertanian. Makanya sekolah di sini kita sesuai dengan juga arahan daripada Menteri Mas Menteri saat ini, bahwa SMK itu kan harusnya 70% berpraktek dan 30% teori. Dan kita tambahkan di sini masing-masing siswa wajib memiliki inkubator bisnis. Jadi mereka mulai dari bercocok tanam, memelihara, panen, kemudian bagaimana penanganan pasca panennya, sehingga katakanlah di sini anak-anak menanam cabai. Nah, cabai ini tidak kami jual ke pasar dalam berbentuk cabai saja, tapi kita olah, ada yang namanya itu kerjasama dengan bidang pendidikan perikanan, ada namanya sambal bocila. Oke, itu sambal ada khas produk ya? Ya, kita ada produk. Di sini sekitar ada 35 produk yang kita produksi dari hasil pengolahan hasil pertanian. Oke. Demikian. Jadi anak-anak ini mereka apa ya? Selain belajar teori yang 30% tadi, 70% itu mereka belajar prakteknya, dalam artian langsung terjun ya? Langsung terjun. Tidak bercerita tentang langit biru, tapi kita bercerita tentang rumput yang hijau. Oh, ini loh tanamannya kita tanam, kita pelihara dan berbuah. Dan buah ini bisa menghasilkan uang, ada penghasilan untuk itu, dan ini bisa menjadi mata pencarian kelak. Harapan kami, anak-anak lulusan kita tidak lagi berlomba-lomba mencari pekerjaan, sehingga hal ini mungkin tentu bisa membantu pemerintah dalam mengurangi, dalam menyediakan tenaga kerja. Jadi mereka lulus, seharusnya mereka justru bisa menyerap tenaga kerja. Berarti lulus dari SMK ini langsung produktif. Betul. Tidak lagi pasif ya, seperti sekarang ini kan langsung kuliah itu kan masih nunggu 4 tahun lagi dia akan produktif. Betul. Salah satu contoh di grup alumni kami saat ini lagi butuh tenaga. Ini lulusan alumni tahun lalu,
kebetulan sekolah kita ini kan sedang dalam proses menuju kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya. Nah, mereka ini selain dididik di pertanian, mereka juga kita didik sesuai dengan minat dan bakat. Oke. Nah, ada satu siswa kita, kemudian dia sudah lulus, kemudian kita kirim ke Jakarta untuk kursus tata boga. Oke. Saat ini sudah selesai, kemarin sekitar 7 bulan di Jakarta kursus, kemudian pulang di kampungnya, dan saat ini memproduksi kue-kue untuk dijual. Itu sangat luar biasa ya Pak ya. Dan saat ini sedang butuh tenaga kerja. Jadi kemarin informasi ke kami, Pak, kalau ada yang mau cari kerja bisa bantu saya untuk bantu bikin bakery kue, saya. Bakery ya? Wah, itu ini luar suatu biasa artinya dia membuka lapangan kerja, bukan cari kerja. Iya, Bukan. berarti baru tamat SMA sudah bisa ada karyawan, Iya, cari betul. karyawan ya. Luar Iya, biasa ini iya. Pak. Jadi Bang ya, artinya saya melihat ini edukasi ini banyak sekali yang apa ya, yang mereka lakukan. Betul. Ya bukan hanya dalam segi pendidikan praktik pertanian, tapi ada kreativitas lain yang mereka kerjakan. Kita lebih menyebutnya edukasi ini adalah sekolah kehidupan. Jadi mereka tidak hanya belajar tentang SMK pertaniannya, tetapi termasuk pendidikan kehidupan mereka, sehingga mereka memang benar-benar terbentuk baik karakter maupun imannya. Jadi mereka ditinggalkan, mereka tinggal di asrama di sini. Jadi 24 jam ada di sini bersama-sama dengan kami, dan kita coba bentuk karakternya, bentuk mindsetnya, karena kendala kita saat ini kan sebenarnya di mindset. Betul. Ya, kembali ke masalah pertanian tadi, sulit untuk kita memberikan suatu pengharapan kepada masyarakat kalau kita menyodorkannya adalah ini apa namanya, pertanian. Ya, itu untuk apalah itu. Padahal di sini ada siswa-siswa kita yang produksi tauge. Tauge. Nah, tauge ini kan tanaman unik. Disebut dia tanaman tapi tidak ditanam. Iya. Kan padahal tanaman itu harusnya ditanam di tanah. Nah, Betul. tauge ini tanaman yang tidak ditanam di tanah tapi berupa tanaman. Dia produksi itu dan tiap hari berproduksi dan itu menghasilkan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung dia sudah bisa menjadi miniatur daripada usaha. Usaha ya. Ya. Kalau benar-benar dikerjakan, tapi sudah sudah dikerjakan, sudah menghasilkan. Hanya ini kan punya yayasan. Dia hanya belum siswanya. Iya, karena ini inkubator kan, inkubator. Tapi kalau yang bersangkutan keluar nanti, ya sebenarnya untuk mendapatkan penghasilan, katakanlah di sini dia berproduksi sekitar 20 kilo sehari. 20 kilo kali 15.000 itu kan 300.000. Ya. Kalau dia berproduksi 20 hari, udah berapa itu? Udah jelas kan berapa penghasilannya? 3 kali 2, 6 juta ya? Ya kurang lebih segitulah. Sekarang kita ya dipotong biaya produksi, masih lebih baik dibandingkan dia pergi bekerja di tempat orang lain. Betul. Ya, gitu. Apalagi kita di daerah ini, gaji honor berapa sih? Iya. Kalau boleh tahu, Bang, ini yayasan ini sudah berjalan berapa tahun? Yayasan ini kita dirikan tahun 2018. Kita pertama sekali membuka itu 2018. Kemudian itu baru saatnya itu masih SMK pertanian yang kita buka. Kemudian tahun 2022 kemarin kita coba gagas untuk pembukaan SD dan SMP dan PAUD. Tapi untuk sementara kita sekolahkan mereka di sekolah yang ada di sekitar sini sambil kita kumpulkan siswanya, dan puji Tuhan tahun ini sudah keluar izin SD dan SMP, PAUD, dan ada satu lagi di sini PKBM. Jadi kita juga ada PKBM. Satu lokasi ini ada beberapa jurusan dan tingkatan sekolah. Tingkatan sekolah ya. Betul. Oke. Apakah ada contohnya pelatihan yang diadakan di SMK ini? Oh ya, karena memang yayasan ini kan tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan kita saat ini sudah bekerja sama dengan berbagai ada beberapa denominasi, bahkan ada denominasi dari Jakarta. Mereka menempatkan di sini pendeta mereka, dan terlebih itu fikar-fikar yang baru lulus, mudah-mudahan mereka bisa calon-calon pendeta. Mereka nanti dibikin pelatihan di sini. Tujuannya adalah sebelum beliau-beliau ini calon-calon pendeta ini nanti bisa
berkarya di mana mereka berada, mereka benar-benar menjadi pembawa kabar sukacita dan hal-hal yang mensukacitakan dalam kehidupan jemaat gitu. Dan beberapa juga universitas juga ada bekerja sama dengan kita. Ada satu universitas yang sudah bekerja dengan kita di universitas yang ada di Uniraya ya. Kalau boleh menyebut itu boleh lah. Nggak apa-apa. Enggak, karena kemarin juga barusan kami ngobrol bersama Warek 3-nya. Oh iya. Tugasnya masalah kerjasama. Oh iya. Mungkin menyinggung juga. Iya. Ini nyambung soalnya ini. Oke, lanjut. Nah, jadi kita juga ada satu sekolah tinggi di sini. Mereka juga menempatkan mahasiswa mereka di sini dengan tujuan sama-sama bisa ada manfaat. Selain untuk mahasiswanya, ada pembekalan kalau mereka nanti bisa bekerja menjadi guru agama atau menjadi pendeta. Mereka sudah punya bekal yang mumpuni. Selain daripada tugas utama mereka, mereka juga bisa mengajak jemaat atau umat untuk bertani. Karena di Pulau Nias ini itu lagu Kus Plus itu benar-benar terjadi. Ya, hanya lempar tongkat saja, tongkat kayu dilempar jadi tanaman. Di sinilah tempatnya itu. Di daerah kita ini. Ya, tanaman di ini contohnya pohon jambu itu kan kita tidak tanam itu. Nah, anak-anak makan jambu dibuang di situ bijinya, itu jadi ada pohon jambu yang bagus. Luar biasa Pak. Jadi aku juga melihat kemarin saya pernah baca di Facebook kalau nggak salah, ada beberapa anak sekolah yang memang mereka sedang mengurus paspor. Itu buat apa itu? Ya, di Facebook edukasi saya melihat benar. Jadi ini kita bekerja sama dengan salah satu badan atau yayasan di Jakarta yang memang mereka setiap tahun mengirim pemuda-pemuda yang berpotensi dan berminat dan punya bakat di bidang pertanian. Jadi ini agak sulit memang karena SMK yang memahami, menguasai bidang pertanian tapi harus bisa bahasa Inggris, kan biasa jarang itu. Berarti di sini nggak belajar bahasa Inggris? Nah, menariknya di sini kita ada 5 orang guru bahasa Inggris yang berkebangsaan asing ya. Ada 3 orang dari Amerika, ada 1 orang dari Filipina, dan ada 1 orang dari Belanda. Beliau-beliau ini adalah volunteer yang memang ingin membantu kita di edukasi khususnya ini. Dalam bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak kita yang mau berangkat, contohnya tadi ke Jakarta International University, yang memang mempersyaratkan bahasa Inggris yang bagus, kita bisa bekali mereka karena memang ada guru. Ya, native speakernya ada. Native speaker udah luar biasa. Ada luar biasa. Jadi bukan hanya guru, justru anak-anak ini hari-hari tertentu tinggal di rumah mereka seharian. Jadi mereka bisa latihan mengimprove bahasa Inggris mereka dengan baik. Dan termasuk yang pergi ke Israel ini, bahasa Inggris mereka sudah lumayan baik. Oke. Nah, jadi mereka di sana diutus untuk beasiswa full atau bagaimana? Iya, full. Ya, full dapat beasiswa dari badan ini. Kemudian paling kita nantikan dari sini sampai ke Jakarta, mungkin kita yang harus menyiapkan transportasi mereka. Waduh, luar biasa sekali ya. Edukasi ini benar-benar. Berarti semua dana yang hal-hal yang pribadi itu berarti itu dari orang tua atau yayasan? Contohnya beli sepatunya mereka. Ini kan keberangkatan kan luar biasa. Iya. Jadi kebetulan segmen daripada yayasan ini kan dari keluarga prasejahtera. Oke. Ya, jadi kita mungkin sedikit agak sulit kalau membebankan kepada orang tua. Jadi kita biasanya untuk kita usahakan sendiri mengenai contohnya biaya. Kayak kemarin biaya paspor ya terpaksa dari kita dulu, dan biaya-biayanya juga dari kita. Ya harapan kita sih hanya satu, mereka bisa berangkat dan sukses, dan itu membawa nama baik buat Indonesia dan membawa nama baik buat membawa dampak positif buat pertanian kita di kepulauan ini. Oke, jadi kalau boleh tahu yang masuk di edukasi ini apakah hanya ruang lingkup? Ini kan edukasi di Nias Selatan ya? Iya. Apakah hanya warga atau orang-orang Nias Selatan yang masuk di edukasi atau ada dari yang lain? Iya. Ini bagus. Kita di sini kebetulan lokasinya saja kita ada di Nias Selatan, tapi kita melayani sekepulauan Nias. Makanya di
logo kita kan Yayasan Nias Peduli Edukasi Kepulauan Nias. Oh, berarti nggak jadi terkhusus. tidak, kita ada siswa-siswa di sini, ada yang dari Nias Utara, ada yang tadi Salomo tadi, Hinako ya? Hinako itu kan Nias Barat, kemudian ada dari Gunung Sitoli, ada dari Nias, itu ada beberapa dari Hiliduho, nah, itu ada dari situ beberapa, dan tentunya di Nias Selatan. Bahkan ada ininya serunya, ada yang dari dari Siantar, ada dari Aceh, ada dari Sibolga, yang dari Torganda itu, banyak di sini. Tapi memang orang Nias, ya, tapi orang tuanya ada di luar sana dan mereka anaknya sekolah di sini. Ya. Oke, apa kurasa apa harapan abang sehingga tadi kan ini kalau kita lihat dari riwayatnya ini dari Jakarta membangun ini, apa benefitnya sama abang ini kira-kira? Ada satu cerita yang pernah saya dapat waktu saya di Jakarta. Ada seorang petani, dia memberikan bibit-bibit kepada petani tetangganya. Dia kasih bibit-bibit yang bagus. Ya. Kemudian bibit yang biasa-biasa saja ditanam di tempatnya dia. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kenapa bibit yang bagusnya dikasih ke sana? Jawabannya, kalau di sana itu tumbuh dengan baik, lahan saya tidak akan terganggu karena mereka sudah punya lahan sendiri. Itu saya. Artinya kalau nanti semua orang anak-anak yang kita prasejahtera ini, mereka ini juga menjadi pendukung kita kelak. Pendukung dalam arti mereka, kita berharap mereka bisa mendirikan yayasan atau badan yang sama dengan kita. Jadi kalau jangankan dulu yayasan, mungkin komunitas kecil. Komunitas dalam keluarganya dia, katakanlah dia bisa mendidik 1-2 orang, itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa menduplikasi ya, menduplikasi program ini akhirnya sehingga banyak bisa terlayani. Nah, salah satu contohnya kemarin yang ke Israel itu. Tiap tahun itu yang diberangkatkan ke itu hanya 12 orang. Dan dari edukasi ada 4 orang. Se-Indonesia 12 orang. Tapi dari edukasi 4 orang, artinya 30%. 30% dari keseluruhan Indonesia. Ya, kita dapat karena kami coba menjelaskan ke mereka, anak-anak kita yang berangkat ke Israel ini nanti pulang kan tidak langsung pulang ke kampungnya. Mereka tinggal di edukasi lagi. Kembali lagi. Kembali ke edukasi. Kemudian nanti kita panggil anak-anak muda yang sama dengan mereka, yang segelombang dengan mereka, dididik. Satu siswa yang alumni Israel ini nanti, kita kasih 10 orang tanggung jawabnya. Sehingga dia bisa menduplikasi orang lagi. Jadi kalau ada Salomo, akan ada Salomo yang lain 10 orang. Akan ada Superman yang lain 10 orang, dan ada Sisehi yang lain 10. Jadi ada 33 orang kelak yang tentunya memang grade-nya berbeda. Ya, kalau tadinya ini 100% karena dia alumni langsung, mungkin ini mengalami degradasi. Mungkin hanya 80%. Tapi 80% ini kan masih petani unggul. Petani unggul. Diduplikasi lagi mungkin turun tinggal 60%. Ini pun masih tetap unggul. Karena memang mereka dari sana sudah mendapat bekal yang bagus. Itu harapan kita ke depan. Petani tidak lagi dilirik sebelah mata. Jangan kamu petani ya Kak. Oh enggak, pasti orang miskin nih. Oh enggak mampu nih. Ya, harusnya petani. Oh kita segan ini. Oh ini berapa ton cabenya atau sayurannya gitu. Iya, kalau contohnya peternak ayam, berapa ribu ekor ayamnya. Jadi tidak juga harus banyak. Kalau dia terbiasa mengorganisir, mungkin satu keluarga ada 100 ayam, 100 ayam, 100. Nah, kalau itu ada 20 keluarga kan 2000 ekor ayam juga. Betul. Nah, itu menjadi sangat bagus untuk perkembangan ekonomi. Gitu. Ya. Jadi aku rasa ini sangat menarik ya. Bahwa tidak salah kami memilih narasumber untuk pertanyaan ini. Banyak sekali motivasi bagi kaum muda di luar sana dari pembicaraan kita ini. Saya sendiri karena mengandung makna yang luar biasa. Menjadi petani jangan lagi dianggap sebelah mata. Itu dulu. Terus bangga bertani. Bangga bertani. Nah, terus sekolahnya pun nggak main-main. Dari edukasi bisa langsung ke Israel. Bayangin. Ya. Dari pedalaman ya. Pedalaman Indonesia tentu maksudnya. Betul sekali. Jadi ini saya pastikan bahwa edukasi ini akan menjadi sekolah yang ternama di Kepulauan Nias ini.
setidak-tidaknya bermanfaat. Nah, bagaimana cara kita masuk di SMK edukasi, di yayasan edukasi ini? Apakah ada tahap-tahapnya? Maksudnya gini, kan tentunya kan kalau kita masuk di sebuah sekolah, tentunya ada uang pendaftaran, Oh, ada iya, uang iya, sekolahnya. Ini di edukasi seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini, karena ini adalah yang mendasar sebenarnya. Nah, di sini semuanya gratis ya, kita gratis, tidak bayar apapun, dan memang kami mencoba pembiayaan secara mandiri. Nah, ini juga salah satu pembuktian kepada anak-anak bahwa bertani itu bisa menjadi sumber penghidupan. Ya, jadi kami di sini ada kurang lebih 80 orang. Kemudian kami bertani. Nah, 80 orang hasil yang kami dapatkan itu kami pasarkan tiap hari. Ya, kita jual, dan itu kan ada penghasilannya, dan itu bisa kita membantu untuk pembiayaan operasional di sini, tapi lebih tidak menutup seluruhnya, lebih banyak yang harus kita tambahkan lagi. Jadi secara ininya di sini uang sekolah tidak ada, nggak ada uang sekolah, uang pendaftaran tidak ada, pakaian juga dari sini. Wah, dan luar biasa ya, keperluan lainnya. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya ada saudara atau saudari yang memang mau sekolah ya, yang masih prasejahtera tadi ya, prasejahtera, bisa langsung hubungi Pak Robert atau Bang Robert ini, datang langsung ke edukasi. Syaratnya satu. Syaratnya apa? Harus punya tekad dari prasejahtera menjadi sejahtera. Nanti ada tekadnya. Tekadnya prasejahtera jadi sejahtera itu. Jadi harus ada tekad untuk berubah. Itu salah satu, itu satu-satunya syarat dulu. Bahwa dia harus punya tekad, saya mau merubah hidup dari prasejahtera menjadi sejahtera. Karena kalau tidak ada itu repot juga kita. Berarti kalau misalkan mereka ini di sini tinggal di asrama 80 orang itu. 80 orang itu tinggal di asrama. Ini ada asrama mereka, dan asrama pria ada di atas sana, dan yang di samping kita ini adalah asrama putri. Jadi walaupun kita nggak bisa shoot ya. Enggak ya. Lain kali. Enggak kita shoot itu. Karena kita kan di podcast ini bukan ini berita. Bukan review. Review lokasi. Ya, palingan nanti produk-produk tadi mungkin kami bisa bisa dilihat di galeri, nanti kan ada galeri kita di sini. Kita bisa lihat produk-produk mereka, dan yang menggembirakan itu produk-produk anak-anak ini mereka produk sendiri dan tidak menggunakan mesin-mesin. Jadi kita walaupun 35 produk, jangan bayangkan bahwa di sini ada pabrik. Jadi ada mesin-mesin. Jadi mereka menggunakan alat-alat yang seadanya. Kenapa kita bikin begitu? Supaya nanti mereka kalau kembali ke desanya, ya tentunya kan tidak perlu mikirin mesin. Nggak langsung pulang ada mesinnya, nggak ada kan. Jadi mereka bisa, contohnya tadi cabai ya, mereka boleh giling sendiri, diulah sendiri bisa lah ya. Kalau sekedar blender masih oke lah gitu. Bisa dibeli ya. Jadi tidak ada mesin yang membuat harus investasi besar. Iya, tidak. Jadi aku rasa itu saja obrolan kita, Bang. Saya doakan. Tapi diminum kopinya dulu. Belum saya doakan, udah minum kopi. Minum kopi dulu sebelum berdoa. Jadi saya doakan semoga edukasi ini makin jaya. Amin. Dan anak-anaknya sukses terus, apalagi yang di Israel. Semoga menjadi, setelah lulus dari Israel, pulang-pulang bisa membangun jadi petani sukses. Jadi itu saja. Terima kasih Abang. Kami sudah menyita waktu Abang. Tidak apa-apa, kita senang. Dan itu saja, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Tentunya semoga bermanfaat bagi kawan-kawan ngojek di luar sana. Terima kasih Bang. Yahoo.